Ya, jadi di sini saya akan melakukan penyeberangan dari Surabaya menuju Madura untuk menggunakan kapal KMP Joko Tole. Nah, untuk kelanjutannya silakan nanti saksikan lagi. Stay tune. Terima kasih. Gapura atau galangan kapal Madura adalah sebuah galangan kapal yang terletak di Pulau Madura, tepatnya di Kota Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Galangan kapal Madura sendiri melayani jasa perbaikan kapal maupun pembuatan kapal. Perjalanan menuju ke Pulau Madura sendiri sekitar 30 menit menggunakan transportasi laut. Ya, kembali lagi. Selamat siang, teman-teman. Kali ini saya sudah berada di galangan kapal Madura. Nah, di sini saya akan meliput mengenai sistem penggerak kapal dari main engine sampai ke propulsi dari kapal. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di atas kapal tugboat. Kemudian di galangan kapal Madura sendiri ini ada banyak sekali kapal ya. Itu ada TB Segara, terus di sini depan ini ada LCT di belakang saya. Ya, ini di sini ada LCT. Kemudian di situ juga ada, di sini ada, sepertinya ini ada POB atau LCT ya di sini. Kemudian yang itu ada LCT, terus yang itu ada tongkang. Kemudian di situ ada tabung juga, tabung 5 power juga. Di sini banyak sekali ya. Di sana tadi ada kapal Sabu Nusantara. Kemudian ada kapal kargo juga di situ. Untuk tongkangnya sendiri ada berapa ini? Banyak sekali ini. Ada Pulau 3, ada tongkang apa itu tadi di sana nggak kelihatan. Di situ juga ada kapal Indi Prima di sana, di belakang sana. Ya, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini masih di Gapura galangan kapal Madura. Di sini kita akan membahas mengenai sistem propulsi yang setelah saya ceritakan tadi. Nah, kita nanti akan membahas di situ. Nah, di situ ada kapal Tol Sabu Nusantara 116. Nanti kita akan membahasnya di situ. Nah, tadi kita sudah di kapal ini di Cineponto 1, Tugboat Cineponto 1. Kemudian kita mau berjalan menuju ke kapal Prima Power 02. Ya, setelah ini sebelum nantinya kita membahas mengenai engine dan propulsi di kapal Sabu Nusantara. Seperti yang teman-teman lihat tadi, seperti yang tadi saya sampaikan di atas tugboat, di sini terdapat banyak sekali kapal, yaitu ada Duta Mulia, terus ini ada kapal SPUB, kemudian di situ juga ada kapal SPUB atau LCT itu ya, LCT. Di sana juga ada kapal tongkangnya itu di sebelahnya, di sana juga ada tongkangnya. Ya. Nah, di sini terjadi repair ya. Ada proses reparasi mengenai segel rantainya yang di repair. Untuk ketentuannya itu biasanya dari 20% PKI dari ketebalan awal. Nanti kita ukur dulu ketebalan awalnya, kemudian kita cek apabila yang tidak memenuhi standar nanti akan diganti ya. Nah, itu ada kawan-kawan saya sedang berjalan menuju Prima Power 02 yang akan meliputnya nanti ya. Sedikit pengetahuan saja buat teman-teman, di sini ada Cineponto 1, di situ ada tulisan Batam. Nah, Batam ini sebagai port registry atau tempat kapalnya ini diregistrasikan. Misalkan ada kapal itu tadi ya, seperti yang Duta Mulia itu, kalau tulisannya terlihat jelas,
itu ada tulisan Pontianaknya. Nah, maksud dari Pontianaknya itu adalah kapal tersebut diregistrasi di kota Pontianak. Kemudian di sini ada draft ya, draft marknya. Draft mark ini merupakan syarat dari kapalnya. Mulai dari 0 sampai 4 meter ini ada draft marknya. Ini adalah kapal LCD tadi yang kita lihat dari atas maupun dari tadi di sana ini. Nah, ini yang SPOB tadi. Ya, sangat banyak sekali ya kapal-kapal di dekat-dekat sini. Nah, itu tadi di samping Jeneponto 1 ada Takbut Serasi 14. Untuk pembahasan berikutnya, silahkan tunggu video ini. Nanti kita akan membahas mengenai kapal, mengenai propulsi dan mengenai mesin kapal. Ya, terima kasih. Berikut akan saya sampaikan beberapa komponen-komponen penting. Yang pertama ini adalah main engine. Kebetulan main engine ini menggunakan merek Yanmar. Main engine adalah salah satu komponen penting untuk sistem propulsi kapal atau untuk mesin penggerak dari kapal. Main engine ini sendiri nantinya akan terhubung oleh shaft, kemudian terhubung juga dengan propeller. Nah, pada sistem main engine ini terdapat spesifikasinya. Ini untuk spesifikasi main engine-nya sudah bisa saudara lihat di sini. Kemudian ini ada beberapa bagian-bagiannya. Ini ada exhaust-nya. Kemudian ini salah satu tampak atau view dari ruang mesin atau kamar mesinnya. Di depan kita ini sudah ada kapal Sabuk Nusantara 116 milik pemerintah ya. Nah, kapal ini melakukan pengedokan di galangan kapal Madura dengan proses reparasinya, perpipaan, kemudian ada outfitting juga. Ini progresnya sudah hampir 90% dan sudah hampir turun. Nah, ini tadi baru saja terjadi pembuangan air dari kapal Duta Mulia 88 di sini. Di sini tadi terjadi itu. Nah, ini adalah tol laut, salah satu program dari Bapak Jokowi untuk menyukseskan dan pemerataan perekonomian di Indonesia. Ya, bisa kita lihat itu ada ban-ban ini yang saya tunjuk ini, ban ini itu adalah fender namanya. Fender tersebut digunakan ketika kapal akan melakukan sandar agar tidak menabrak dengan pelabuhan. Ya, di sini ada Takbut Serasi 14 yang kita lihat tadi. Nah, kita agak lanjut ke sini ya. Sebelum kita membahas lebih dalam, di sini akan saya jelaskan mengenai rudder. Ini adalah rudder yang digunakan oleh kapal Sabuk Nusantara. Kemudian ini ada propellernya. Itu ada stern tube. Nah, di sini ini ada draft mark yang tadi seperti sudah kita lihat di video sebelumnya. Ini mulai dari ruddernya ini sudah ada draft marknya ya. Nah, ini bisa kita lihat juga ada zinc anode-nya itu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, nantinya sekedar ini ya, sekedar informasi buat teman-teman saja, zinc anode ini digunakan untuk mereduksi atau mengurangi laju korosi. Nah, kenapa kapal ini ada laju korosinya? Dikarenakan ini adalah plat
Ini kapal terbuat dari plat, sementara di sana itu propellernya terbuat dari kuningan. Nah, ketika kapal ini berlayar, ada proses yang namanya elektrolisis antara plat dan kuningan yang mengakibatkan laju korosi ini meningkat. Nah, dengan adanya itu, makanya dipasang zinc anode-nya ini. Nah, untuk ketentuan pemasangan zinc anode-nya sendiri, itu tergantung dengan WSA atau weight surface area yang kita dapatkan dari perhitungannya. Kemudian ini adalah lajur bisa dilihat teman-teman. Ini adalah lajur plat ini namanya ya. Ini nutlass, nut dari pengelas. Kemudian di sini ada siches. Nah, siches atau kotak laut yang berfungsi untuk menyerap air laut. Nah, biasanya siches ini sendiri dilakukan pengetesan juga ininya, lubang dari sichesnya untuk pompa hisapnya ke ini sesuai dengan tekanannya dari pipa tersebut. Ya, ini adalah bagian bilge dari kapal. Nah, ini ada sirip atau biasa disebut bilge ya teman-teman. Bilge ini bertujuan, atau fin juga biasa disebut fin juga ini. Ini bertujuan untuk menambah stabilitas dalam kapal. Ya, ini konstruksi dari finnya ya. Kenapa konstruksinya ini dibuat rounded atau oval? Itu karena untuk mengurangi yang namanya residual stress atau tegangan sisa. Makanya setiap kapal-kapal ini dibuat dengan lubang-lubangnya dibuat dengan secara rounded. Ini untuk mengurangi residual resistance atau tegangan sisa. Nah, ini ya. Ini adalah konstruksi dari fin itu sendiri. Ya, kita bisa dilihat di bawah ini adalah ada kayu untuk meletakkan kapal ini. Biasanya ditaruh pada web frame kayu-kayu ini. Ya. Nah, di sini sendiri ada jangkarnya juga. Jangkar dari kapal KM Sabuk Nusantara 116. Biasanya ketika special survey, jangkar ini juga akan dites dengan pengetesan menggunakan load cell, pengetesan beratnya. Untuk jangkar ini sendiri akan dites ketika special survey itu dengan ketentuan 20% dari berat awal. Jadi misalkan berat awal jangkar itu 100 ton, batas toleransi untuk pengandiannya itu 80 ton. Berarti di bawah 80 ton jangkar ini harus diganti. Sementara itu dulu, nanti kita akan masuk ke dan kita akan membahas lebih dalam mengenai propeller, rudder, dan sistem penggerak lainnya. Ya, ini cuma intermezzo saja kawan-kawan. Terima kasih sebelumnya. See you. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video mengenai main engine dan propeller atau sistem penggerak kapal tadi yang ada di kapal Sabuk Nusantara. Nah, untuk kelanjutan videonya silahkan cek video nanti, video berikutnya ya. Dikarenakan tadi terjeda untuk sholat dan makan siang. Terima kasih. Ini untuk sistem fire control and safety plan atau sistem pengamanan dari kapal. Ya. Ini merupakan gambar sistem pengamanan dari kapal yang dari general announcement-nya dari kapal KM Sabuk Nusantara tadi. Ya, ini jadi bagian untuk penumpang atau bagian passenger pada kapal KM Sabuk Nusantara. Ya. Sekarang saya sudah di dalam kapal ini.